Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada tempoh hari kita sudah membicarakan bagaimana mekanisme daripada bank melakukan penyelesaian kredit terhadap debitur yang macet dengan jaminan hak tanggungan. Nah, untuk kali ini agar bisa balance ya. Jadi tidak semata-mata kita hanya menerangkan mekanisme dari bank menyelesaikan kredit macet, maka kita juga akan menjelaskan hal-hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda objek hak tanggungan Anda mau dilelang atau adanya pengalihan cesi. Ya, kita akan jelaskan di sini. Oke. Perhatikan apakah Bapak Ibu sekalian sudah dilayangkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, surat peringatan ini tujuannya adalah untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa telah terjadi tunggakan angsuran Bapak Ibu sekalian ke bank tersebut yang bersangkutan. Nah, dengan adanya surat peringatan 1, 2, dan 3, maka Bapak sama Ibu dan Ibu itu dinyatakan telah melakukan wan prestasi, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam perjanjian kredit. Nah, itu harus Bapak Ibu perhatikan apakah memang Bapak Ibu sudah dilayangkan somasi atau tidak. Itu penting ya. Jika di dalam masalah kredit macet Bapak Ibu ternyata bank belum melakukan somasi atau surat peringatan 1 sampai 3 tersebut, tiba-tiba dilakukan proses hukum, maka proses hukumnya akan menjadi prematur. Itu diperhatikan. Tanpa ada surat 1, 2, dan 3 itu, maka Bapak Ibu sekalian belum dapat dikatakan wan prestasi, walaupun memang prakteknya telah menunggak, tapi itu harus wajib hukumnya ya. Itu yang pertama yang Bapak Ibu sekalian harus perhatikan. Lalu yang kedua yang Bapak Ibu sekalian perhatikan adalah perjanjian kreditnya. Apakah di dalam perjanjian kredit yang Bapak Ibu sekalian tanda tangani bersama bank itu, apakah diatur terkait dengan perselisihan nantinya jika terjadi di kemudian hari, apakah diselesaikan di pengadilan negeri, diselesaikan melalui DPSK, diselesaikan melalui arbitrase, atau seperti apa? Itu harus Anda perhatikan juga ya. Bapak Ibu sekalian, sudah pasti itu salinan PK-nya itu dibuat 2 rangkap, satu untuk bank, satu untuk kalian. Jadi Anda harus pelajari dulu itu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian didampingi oleh lawyer, itu kasih tahu itu perjanjiannya biar nanti dianalisa oleh kuasa hukum Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah yang penting sekali Anda perhatikan apakah memang diatur penyelesaiannya. Jika diatur penyelesaiannya, maka apa yang diatur di dalam perjanjian itu, itulah menjadi wadah penyelesaiannya ya. Itu yang kedua tadi ya. Lalu ketiga adalah tempoh hari sudah kita bicarakan mengenai mekanisme penyelesaian kredit macet oleh bank terhadap debitur yang nunggak, yaitu yang kalau kita bicarakan di video tempoh hari itu ada 2 yang kita bahas, yaitu melalui pengalihan piutangnya kepada pihak ketiga atau kreditur yang baru, dan melalui eksekusi pengadilan atau melalui melakukan lelang ke kantor KPKNL. Nah, yang ketiga yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika terkait pengalihan piutangnya bank kepada pihak ketiga atau cesi, maka perhatikan perjanjian kredit Bapak Ibu sekalian. Apakah di dalam PK itu Bapak Ibu sekalian ada larangan kreditur mengalihkan piutang tersebut kepada pihak ketiga ya. Itu harus jelas, harus clear dulu. Ada enggak larangan? Jika ada larangan tersebut, ternyata banknya mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga, dalam hal ini mengalihkan utang Bapak Ibu sekalian kepada pihak ketiga, maka itu secara
hukum itu batal demi hukum. Kenapa? Tidak sah itu karena sudah diatur di dalam PK itu bahwa kreditur tidak boleh mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga. Tapi sepanjang kita ketahui larangan-larangan tersebut biasanya tidak ada, makanya kita perhatikan dulu apakah di awal memang disepakati Bapak Ibu sekalian dengan banknya melarang itu. Nah, apabila tidak dilarang, maka sah-sah saja bank melakukan pengalihan piutang tersebut kepada pihak ketiga. Namun ada syaratnya. Syaratnya itu harus dibuat dalam akta otentik atau di bawah tangan, ya. Biasanya sih pengalihan CESI tersebut karena dia bank pasti melakukannya berdasarkan akta otentik, karena itu adalah akta memiliki kekuatan hukum pembuktian nantinya. Nah, syarat keduanya untuk CESI itu Anda harus diberitahu itu, ya, sebagai debitur dengan pergantian kreditur harus diberitahu. Siapa yang beritahu? Bisa pada saat penandatangannya Anda diberitahu dan mengakui di dalam proses CESI-nya itu, atau nanti setelah terjadi pengalihan piutang itu antara kreditur lama dengan kreditur baru ditandatangani, maka nanti yang memberitahu Anda adalah kreditur yang baru, ya. Anda diberitahu bahwa segala hak dan kewajiban Anda berdasarkan penyerahan CESI ini, maka seluruh kewajiban Anda beralih kepada kreditur baru. Nah, itu yang harus Anda perhatikan, ya. Jadi harus diberitahu dulu kepada kalian, biar apa? Biar nanti Bapak Ibu sekalian tidak salah memberikan uang kepada orang yang salah, ya. Jadi harus diberitahu biar jelas nanti uangnya kepada siapa, ya. Itu yang mengenai CESI, ya, pengalihan CESI itu yang tadi harus dibuat berdasarkan akta baik otentik maupun di bawah tangan. Lalu Anda sebagai debitur tetap harus diberitahu oleh kreditur yang baru, ya. Tanpa itu dilakukan maka pengalihan CESI tersebut adalah batal. Jadi sudah ada 3 yang harus Bapak Ibu perhatikan. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah ini yang penting ini. Jika hak tanggungan itu mau dilelang oleh bank, perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa bank itu, jika Bapak Ibu sekalian memberikan jaminan hak tanggungan kepada bank, maka dia dibenarkan untuk melakukan eksekusi kepada objek hak tanggungan tersebut. Karena itu objek hak tanggungan itu, sertifikatnya itu memiliki arti sama halnya dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, artinya dapat dieksekusi langsung. Nah, biasanya bank ini melakukan lelang langsung ke KPNL. Nah, jika itu yang dilakukan, maka proses sebelum melakukan lelang itu perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan. Apa yang Anda harus perhatikan? Ya, tadi yang pertama tadi, ya, poin pertama tadi, Anda harus lihat apakah Bapak Ibu sekalian sudah dikasih surat peringatan atau somasi 1, 2, dan 3, ya. Itu yang pertama yang harus Anda perhatikan, ya. Harus dinyatakan dulu Bapak Ibu telah melakukan wan prestasi. Nah, ketika surat itu sudah dilayangkan selama 3 kali dan Bapak Ibu sekalian tidak ada tanggapan, maka dia boleh berlanjut ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan pemberitahuan bahwa bank akan melakukan lelang terhadap objek hak tanggungan tersebut. Tadi sudah saya jelaskan, sertifikat objek hak tanggungan itu sama halnya seperti putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, artinya bisa dieksekusi langsung, ya. Nah, jika sudah itu dilakukan semuanya, maka akan ada namanya surat pemberitahuan lelang kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ketika itu sudah ada, maka proses selanjutnya bank itu akan menentukan
nilai batas limit daripada objek hak tanggungan tersebut. Ya, nanti ditentukan dulu nilainya berapa, harga pasar, harga likuidasi, ya, itu akan ditentukan. Nah, biasanya di dalam proses lelang itu dia akan melakukan nilai tertinggi, ya, nilai pasar, harga pasar, nilai tertinggi dulu dibikin. Nah, ketika di proses lelang tidak laku maka diturunkan lagi sampai ada nanti penjual. Nah, makanya ketika ada proses lelang, saran saya kepada Bapak Ibu sekalian, coba lakukan negosiasi kepada bank. Bagaimanapun memang dia berhak melakukan eksekusi itu karena memang Bapak Ibu sekalian prestasi. Coba Bapak Ibu temui perusahaannya, lakukan negosiasi, minta Bapak Ibu sekalian bersepakat untuk melakukan penjualan di bawah tangan terhadap objek hak tanggungan itu, ya. Karena bagaimana kebanyakan di dalam lelang itu harganya di bawah, ya, di bawah harga limit. Karena kenapa? Ya, sepi. Alasan dari bank itu nanti sepi peminat, ya kan? Tidak ada pembeli, ya mau nggak mau diturunkan harganya, ya kan? Sudah pasti akan nilainya merugikan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, saran saya tadi, lakukan penjualan di bawah tangan, temuin negosiasi, dan syukur-syukur nanti di dalam proses itu Bapak Ibu sekalian menemukan pembeli, ya, dengan harga yang terbaik, ya. Nanti kalau misalnya harga terbaik yang Bapak Ibu temukan, maka sisanya lumayan buat Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu, jangan sampai proses lelangnya terjadi sampai nanti ada pembeli, dilakukan proses balik nama, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk melakukan bantahan-bantahan kepada hasil lelang itu. Karena di dalam hukum Indonesia maupun dimanapun di dunia ini, pembeli yang beretikat baik itu dilindungi oleh hukum. Jadi sudah sulit nanti dibatalkan itu. Jadi saran saya sebelum itu proses berjalan, lakukan negosiasi kepada pihak banknya agar tidak terjadi dulu lelang, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, supaya nanti Bapak Ibu sekalian jangan salah di dalam mengambil langkah-langkah hukumnya. Tadi pertama adalah perhatikan surat teguran, yang kedua adalah perhatikan PK-nya apakah ada diatur penyelesaian perselisihan di kemudian hari. Yang ketiga adalah terkait cesi, perhatikan apakah ada larangan mengenai pengalihan cesi. Jika ada larangan, maka secara nyata-nyata bank melakukan pengalihan cesi, maka cesi itu adalah batal. Selanjutnya adalah apabila kreditur baru tidak memberitahu telah terjadi pengalihan piutangnya, maka itu juga bisa dikatakan tidak sah. Yang keempat adalah prosedur lelangnya perlu Anda perhatikan apakah sudah melalui prosedur atau tidak. Nah, untuk melakukan bantahan terhadap lelang itu, yang Anda bisa lakukan adalah melakukan gugatan ke pengadilan negeri terkait dengan harga lelang yang di bawah batas limit. Itu bisa, tapi jangan sampai pembeli sudah proses balik nama. Kalau itu sudah terjadi seperti yang saya bilang tadi, hukum melindungi pembeli yang baik. Itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, untuk eksekusi pengadilan saya kira jelas bahwa itu akan di ranah pengadilan. Nah, setelah itu ada eksekusi, maka kembali nanti muaranya ke kantor lelang KPKNL. Jadi tidak ada yang perlu kita cermati di situ, karena nanti sama saja antara langsung lelang dan penetapan pengadilan, tetap aja bermuara ke KPNL untuk menentukan atau untuk melakukan lelangnya. Demikian yang bisa saya jelaskan, hal-hal yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jika memang Bapak Ibu sekalian ada kendala mengenai kredit macet, saya sarankan supaya Bapak Ibu sekalian menggunakan jasa lawyer, ya.
Yang pastinya lawyernya ini kompeten di bidang perbankan agar memang hasilnya akan memuaskan Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa bertemu di video selanjutnya.